Halo guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang cara menaikkan nilai rapot. Dan yang berbeda dari video ini, tips-tipsnya itu nggak hanya dari aku aja. Teman-teman aku yang lolos SNMPTN di tahun ini juga akan bagi tipsnya bagaimana sih supaya nilai rapot kita itu naik dan tetap bagus. Nah, kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya, supaya info yang kamu dapatkan bisa didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Ini ada dari tips dari teman aku yang lolos SNMPTN tahun ini, namanya adalah Dian Triwahyuni di Universitas Gadjah Mada di Sosiologi. Dia membagikan beberapa tips bagaimana cara menaikkan nilai rapot. Yang pertama, tips dalam mengawali semester baru. Bagaimana sih entes dia di semester baru ini? Nah, setiap semester baru biasanya dia tuh membuat rencana belajar berdasarkan hasil evaluasi, kemudian juga membuat target, dan selanjutnya juga dia meningkatkan kuantitas belajar di setiap semesternya, dan terutama waktu untuk latihan soal. Jadi dia menekankan kuantitas waktu belajar ditambahkan. Selain itu juga terutama itu perbanyak latihan soal, itu penting banget untuk rutinitas di awal semester. Nah, kemudian dia juga memberi tips buat kamu yang ingin menaikkan nilai rapot tapi ada beberapa pelajaran yang sulit. Nah, bagaimana sih menghadapinya? Nah, baginya dia adalah dengan memperbanyaki waktunya untuk mengerjakan atau mempelajari pelajaran yang sulit. Nah, sehingga pelajaran tersebut itu secara perlahan-lahan bisa dipahami secara sedikit demi sedikit. Nah, wajar aja sih kalau misalnya ada pelajaran yang sulit. Kadang kita kan merasa stres gitu kalau misalnya ada pelajaran yang sulit. Tetapi tenang aja, semua itu bakal bisa karena terbiasa. Nah, terkadang juga ada pelajaran yang sulit dan dia tuh nggak suka, udah sulit tidak suka. Tetapi dia itu harus memperoleh nilai yang baik kan, karena kalau misalnya nilai rapot itu tidak hanya satu mata pelajaran aja, ada beberapa mata pelajaran yang harus kita pertimbangkan nilainya supaya lebih baik lagi. Nah, kalau dalam kondisi tersebut dia ingat dengan orang tuanya. Setidaknya dengan peroleh nilai yang bagus di nilai pelajaran tersebut membuat mereka bangga walaupun dia tidak suka dengan pelajaran tersebut. Nah, jadi perbanyaklah kuantitas waktu belajar di pelajaran yang sulit. Tanya itu juga lakukanlah secara rutin karena semua itu bisa karena terbiasa. Terakhir ini ada pesan-pesan dari dia. Cobalah merenung dan berpikir untuk apa sih sebenarnya kamu belajar, dan begitu kamu akan memberikan makna pada pelajaran tersebut dan bukan menjadikan belajar seperti beban. Ini benar banget. Kalau ingin kepoin Instagramnya bisa lihat di bawah ini. Selanjutnya ini ada dari teman aku, Fadel. Dia itu lolos di SNMPTN tahun ini di Institut Teknologi Bandung di Fakultas Teknologi Industri. Nah, kita langsung aja kita lihat tips-tips bagi dia, bagaimana supaya dia itu bisa mendapatkan nilai rapot yang bagus sehingga bisa keterima di ITB. Dan ini bagaimana sih tips menghadapi guru yang sulit kriteria penilaiannya? Nah, menurut dia adalah dengan cara mengerjakan tugasnya sebaik mungkin, baik dari isi pengerjaannya, isi dari tugas tersebut, dan waktu pengerjaannya atau deadline-nya. Jadi, kalau misalnya kita sedang mengerjakan tugas, kita harus tidak hanya cepat-cepat mengumpulkan tapi isi pengerjaannya tidak baik, atau bahkan kita tuh isi pengerjaannya sih baik tapi kita melewati deadline. Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan isi pengerjaannya baik dan juga waktu pengumpulannya itu tidak membatasi deadline-nya. Lanjutnya tips bagaimana tetap termotivasi dan semangat di setiap semester. Nah, dia itu dengan cara memberi tips nih, menempelkan kata-kata motivasi serta alma mater impian di dinding kamarnya. Selanjutnya dia juga selalu ingat dengan orang-orang yang ingin dia banggakan, sehingga tuh dia selalu teringat bagaimana supaya saya itu tetap belajar dan selalu ingat dengan bahwa ada orang yang tunggu suksesan kita. Dia juga ngasih tahu nih kesan-kesan umum apa aja sih yang dilakukan kita atau orang lain yang membuat nilai rapot kita itu menjadi tidak memuaskan nih. Nah, menurut dia adalah kesalahannya adalah menunda-nunda dalam pengerjaan tugas. Gimana sih supaya kita itu nggak menunda-nunda dalam pengerjaan tugas? Kelilingi diri kita dengan lingkungan yang produktif dan atau lingkungan yang positif. Sehingga kalau misalnya kita itu ada tugas, kalau misalnya lingkungan kita positif dan lingkungan kita produktif, kita juga akan semangat dan termotivasi untuk selalu mengerjakannya dan tidak menunda-nundanya. Selain itu juga, kamu itu membuat target terhadap diri sendiri nih
untuk membuat seperti deadline pribadi gitu. Misalnya seperti ini, kalau misalnya tugasnya itu 1 minggu, supaya kita itu nggak terburu-buru dan isi pengerjaannya baik, kamu bisa membuat deadline atau target sendiri dengan cara, oh dalam 5 hari aku harus udah selesai, sehingga kamu itu jadi tidak terburu-buru dan tidak lupa terhadap deadline-nya itu 1 minggu yang terasa kayak, oh tenang kok aku mengerja masih punya banyak waktu. Nah dengan kamu membuat deadline sendiri, misalnya jadi 3 hari atau 5 hari, ya kamu itu bisa mengerjakannya maksimal mungkin. Dan yang terakhir ini ada pesan-pesan dari dia untuk para penonton video ini adalah semangat selalu, jangan buang-buang waktu, ada orang-orang yang harus kalian banggakan. Dari teman aku namanya Nafis Wildan, diterima di SNMPTN 2021 ini di ITS di sistem perkapalan. Nah kita langsung aja ke tips-tipsnya menurut dia. Kesalahan apa sih yang biasa dilakukan oleh kamu atau orang lain yang membuat nilai rapotnya memuaskan? Nah yang pertama adalah tugas tidak dilakukan secara maksimal dan ulangan juga nggak maksimal. Terutama biasanya disebabkan karena ada masalah sama guru yang bersangkutan, karena itu sangat fatal. Bagaimana sih caranya supaya kita itu nggak punya masalah dengan guru yang bersangkutan? Ya tetaplah kerjakan tugas, lakukan ulangan dengan baik. Kemudian juga faktor keaktifan juga berpengaruh, karena kalau misalnya faktor keaktifan juga itu memberikan nilai plus terhadap nilai kita. Bener banget, karena baik lagi kalau misalnya di rapot itu, nilai itu tidak hanya dilihat dari aspek pengetahuan saja, tapi juga ada aspek keterampilan dan aspek sikap. Nah maka dari itu untuk nilai kita yang memuaskan, kita bisa memerhatikan 3 aspek penilaian tersebut. Dan kedua, ini ada tips bagaimana sih menghadapi pelajaran yang sulit, tapi kamu harus hadapi demi menaikkan nilai rapot kamu. Nah ini mungkin adalah yang sering kita rasakan ya, misalnya kita menemukan pelajaran yang sulit, terkadang kita nggak tahu bagaimana caranya. Menurut dia, kita tuh harus mempelajari materi terlebih dahulu. Kalau misalnya kita nggak paham, kita bisa melakukan yang namanya tuh bimbel atau ke teman yang lebih paham. Selanjutnya, menurut dia kalau misalnya mengikuti bimbel itu lebih baik menguasai bab UTBK terlebih dahulu. Karena kalau tingkatan UTBK kan lebih tinggi, lebih hot soalnya gitu. Dan materi juga lebih hot, jadi otomatis kalau misalnya mapel kamu bisa di UTBK, otomatis mapel yang ada di sekolah pun terasa lebih mudah karena tingkatan UTBK lebih tinggi. Ini tips dari dia. Dan yang terakhir, ada pesan dari teman aku yang ingin disampaikan kepada kalian atau penonton dari video ini. Nah intinya adalah kamu kejar nilai rapot sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang kamu bisa. Tetapi saran dia adalah lebih fokuslah ke UTBK, karena masa SNMPTN itu tidak ada yang tahu. Nilai kamu yang tinggi terkadang tidak menjamin kamu untuk lolos SNMPTN. Semangat ya, karena takdir kita tuh nggak ada yang tahu kamu itu lolos PTN jalur mana. Tetap lakukan semua dengan maksimal, jangan memaksakan karena itu tidak baik. Jadi intinya adalah lakukanlah semaksimal mungkin dan tetaplah semangat supaya untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Nah di video ini karena aku sudah membahas tips-tips dari teman aku yang diterima di UGM, ITB, dan ITS. Tunggu part keduanya, karena di part kedua ada dari tips-tips dari teman aku yang lolos di Unpad, UPI, dan ada juga tips dari aku yang lolos di Universitas Indonesia. Kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat ya, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu juga bisa mengetahui tips bagaimana cara menaikkan nilai rapot dari teman-teman aku yang lolos SNMPTN nih di universitas-universitas favorit. And see you in the next video. Dadah!